Kira-kira apa sih yang kalian syukur dalam satu minggu ini? Puji Tuhan dikasih rezeki dan umur yang panjang. Kamu? Masih bisa Sudah bernafas. Kamu? Sehat-sehat selalu. Meskipun Dan tetap semangat gitu ya kan? Ya, meskipun situasi COVID kayak gini lah ya. Ya, jadi sebelum kita memulai PA Rahayu kita ini, mari kita bernyanyi satu lagu pujian dan juga sekaligus memberi persembahan kita kepada Tuhan. Lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil bertepuk tangan, 1, 2, 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, jadi kita masuk ke doa kita, doa pembuka sekaligus doa syafaat. Mari kita dan sekaligus doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, buat karunia Tuhan tetap memberkati kami. Sehingga kami dapat berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat sebentar kami ingin memulai PA Rahayu kami Tuhan, berkatilah PA kami ini supaya dapat kami mengerti, dapat kami pakaikan dan juga dapat kami laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan, amanat agung, memberitakan kabar baik dan Injil. Ini kami Tuhan, kami serahkan PA kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi kita masuk ke nats kita. Ya, jadi kita buka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini mengenai Zakeus. Ya, mengenai Zakeus. Ataupun tema yang kakak ambil ini yaitu Zakeus diubah Tuhan. Karena menurut kakak ini suatu cerita atau kisah yang menarik ya. Jadi kita mulai, kakak akan membacakan perikop ini dari Zakeus dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 mengenai Zakeus. Lalu nanti kakak minta satu orang membacakannya ulang. Oke. Zakeus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena ada orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Kak minta dari kalian salah satu membacakan kembali. Siapa yang bersedia? Dinda mungkin bacakan. Aku Kak. Nih. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orangnya banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Amin. Jadi sesuai dengan tema kita, Zakeus diubah Tuhan. Ini ceritanya cukup menarik. Kenapa? Karena ketika Yesus dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka melintasi kota Yeriko. Kenapa harus melintasi kota Yeriko? Kira-kira? Kenapa nggak kota yang lain aja? Kan banyak tuh kota-kota yang lain. Karena pengen melihat Yesus. Jawabannya, karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tahu bahwa ada seseorang beserta keluarganya harus diselamatkan di kota itu, yaitu Zakeus tadi. Karena dia tahu, oh ada orang pendosa nih yang harus aku selamatkan di kota itu. Jadi aku harus melintasi kota itu dan bertemu dengan dia. 2 hari sebelum kematiannya, Yesus sendiri masih berusaha memenangkan atau menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Yesus sendiri masih berusaha. Bagaimana dengan kita? Kira-kira kita mau nggak menyelamatkan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan seperti Tuhan Yesus? Padahal dia 2 hari sebelum kematiannya dia masih mau mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang itu, jiwa-jiwa yang tersesat itu. Kira-kira kalian mau nggak melaksanakan atau ngikuti kayak mana sih Tuhan Yesus itu? Oke. Mungkin ijab dalam hati kali ya. Dan setelah Yesus melihat atau bertatap muka dengan Zakeus, maka dengan seketika berubahlah si Zakeus itu, ya kan? Berubah 100%, berubah total. Kenapa dia berubah? Karena yang dulunya dia adalah orang yang sangat pelit, sangat kejam, suka menghakimi, merampas orang lain, yang seharusnya dia mengambil 2 kali lipat jadi 4 kali lipat, membuat orang susah, menambah kesusahan orang lain. Dia langsung dengan seketika berubah dan mau menyumbangkan atau memberikan, mempersembahkan sebagian hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat atas apa yang dia rampas dari orang lain. Lalu kira-kira kenapa sih harus 4 kali lipat? Kenapa nggak 2 kali lipat aja? Kenapa nggak 3 kali lipat aja? Shalom. Karena itu adalah peraturan zaman dulu, di mana di Yahudi itu maupun di Romawi, kalau kita merampas hak milik orang lain itu wajib mengembalikan 4 kali lipat. Tidak boleh 5, 6, 7, 8 ataupun sulitnya 1 kali lipat, 2 kali lipat, tidak boleh, harus 4. Karena itu peraturan pemerintah di zaman itu. Jadi jika kita merugikan orang lain, maka kita harus menggantinya 4 kali lipat. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah dikasihi Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan? Apakah kita siap dan mau berubah total sama-sama seperti Zakeus? Apakah kita juga mau mengikuti jejak Tuhan Yesus yang tetap menyelamatkan orang-orang yang tersesat atau hilang? Kira-kira mau nggak kalian? Mau lah ya kan. Jadi kalau nggak mau,
kalian siapa lagi? Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak kita Kak, siapa lagi? Ya, seharusnya kayak gitu ya kan. Jadi dengan itu kita harus juga siap melaksanakan amanat agung. Tahu nggak kenapa sih amanat agung itu? Amanat agung itu yang ditulis Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya kan, kita disuruh pergi ya kan. Berarti kalau pergi itu artinya keluar ya kan. Iya. Keluarlah, jangan di situ aja, cari jiwa yang baru ya kan. Jadi keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan. Artinya karunia itu dikasih secara cuma-cuma, nggak bayar, gratis. Kenapa sih dikasih karunia Kak? Karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik dan amat baik. Lalu Zakeus serta keluarganya yang dulunya dicap sebagai sampah masyarakat, dibenci karena pekerjaannya, dan dia pun berubah total setelah bertemu dengan Yesus. Jadi Tuhan pun ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mencemooh tadi. Kenapa tadi orang mencemooh kan katanya? Ngapain sih dia menginap atau tinggal di rumah orang berdosa? Ya kan? Padahal dia sendiri nggak sadar dia itu juga manusia berdosa. Ya kan? Kalau kita pikirkan kayak gitu kan, tapi itulah sifatnya manusia, suka mencemooh. Dia mencemooh, bersungut-sungut. Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup seseorang. Seburuk apapun orang itu, dia tetaplah anak Tuhan, anak Allah, anak Abraham. Ya, jangan nanti gara-gara kita berdosa, gara-gara kita memiliki kekurangan, kita ngerasa ya kan tak pantas. Pasti semua ada dosa. Iya, karena manusia itu sudah terlahir dari dosa ya kan. Jadi seburuk apapun orang itu, ya tetaplah anak Allah. Jadi tindakan Yesus itu juga memperjelas tujuannya. Apa sih tujuan dia itu di ayat 10 tadi? Coba baca dari ayat 10 itu apa sih? Katanya di ayat 10 tujuan Tuhan. Sebab anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itulah tujuan Tuhan. Kan hebat kan? Dia tahu dia 2 hari mau meninggal, mau mengalami suatu menjalankan nubuat Tuhan ini kan, nubuat Allah, tapi dia tetap mencari. Jadi kalau kita tanya ini, kira-kira di dalam nats kita ini siapakah Allah? Ya, siapakah Allah dalam nats kita kali ini, ya, nats Zakeus ini? Kalau menurut kakak itu yang pertama itu dia adalah Allah yang Maha Tahu, itu dia pertamanya. Karena tadi kan sudah bilang dia Allah yang Maha Tahu, dia tahu kalau di kota itu ada orang berdosa yang harus dia selamatkan. Kalau dari Linda kira-kira apa sih? Allah yang mampu mengubah hidup seseorang luar biasa dan dahsyat. Iya, betul. Di ayat berapa itu? Itu di ayat 8 Kak. Coba kalian dulu ya di ayat 8, betul nggak ya? Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Betul. Berarti dia Allah yang mampu mengubah hidup seseorang luar biasa dan dahsyat. Kalau kamu dari Helen, kira-kira Allah itu siapa sih? Gitu. Allah yang memberkati, mencari, menemukan, menyelamatkan, dan memberi kemampuan. Pengampunan. Ya, Pengampunan itu dia berapa deh itu? ayat 5 sampai 6. 5 sampai 6. Terus kira-kira ada lagi yang tahu di basket ini siapa aja sih? Allah yang melakukan pelayanannya. Ayat 1 Kak. Ayat 1. Iya ya, karena dia masuk ke kota itu dan berjalan ke kota itu, betul. Menurut kakak juga dia adalah Allah yang berkuasa dan bermisi. Allah yang berkuasa, ya kan? Misinya dia ayat 10 tadi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Lalu kita masuk ke manusia atau Zakeus atau orang-orang yang sekitar situ yang menyaksikan Yesus itu datang. Kira-kira siapa sih manusia dalam teks kita ini atau nats kita ini? Kalau coba yang pertama ya, Helen. Seorang kepala pemungut cukai, musuh rakyat, orang yang kejam, tidak adil, memberatkan orang lain. Itu dia ya kedua kan? Iya, betul. Pemungut cukai, artinya dia orang yang apa ya? Orang yang bekerja di pemerintah Romawi untuk membayar pajak, ya kan? Meminta pajak pada orang lain. Dengan apa ya? Dengan tindakan yang kejam, yang tidak adil, sehingga orang itu merasa Dan keberatan. memberatkan orang lain. Iya. Beratan kan kayak gitu kan? 4 kali lipat atau berapa kali lipat diminta? Berkali lah Kak. Seharusnya kita ngasih 2 kali lipat diminta. Aku mau 4. Nggak bisa, harus 4. Kalau nggak 4, bakar di rumah ini. Itu cuma kayak gitu kan? Tidak adil namanya. Lalu Seorang yang ingin tahu bertumbuh kecil atau pendek. itu ayat berapa Deku? Ayat 3. Iya, tidak berhasil dia ya sebab badannya pendek. Berarti di sini ada kekurangannya ya kan? Sama kayak kita ya kan? Kayak kakak Zira pendek ya kan? Tapi nggak apa-apa, pendek-pendek begini kita kenal Tuhan ya kan? Lalu menurut kakak dia juga adalah orang yang mau berusaha meski ia tahu dengan kekurangannya. Iya betul, pendek tadi ya. Terus apa lagi? Orang yang menerima Yesus dan bertobat ke hukum. Bertobat. Mau udah bertobat ya kan? Kasih separuh atau 4 kali lipat dari hartanya tadi kan? Yang 4 kali lipat atas apa yang dia rampas, dan setengah hartanya juga dikasih sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Terus menurut kakak juga di sini tadi ada katanya tetapi semua orang, itu di ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Berarti kalau dibilang menumpang di rumah orang berdosa itu lebih tepatnya dia kayak dicemooh, ya kan? Di komentar orang dia tengok tuh katanya dia Tuhan, tapi dia yang nginap di tempat orang berdosa. Kok kayak gitu sih? Kok Tuhan kayak gitu sih? Nah, gitu Berkomentar. iya. Suka ngomel, tempatnya dia nggak suka gitu kan. Kenapa sih Tuhan tempat dia, kenapa nggak tempatku aja? Gitu kan. Lalu yang terakhir itu kakak rasa Zakeus itu adalah orang yang mau berubah Total dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. iya kan? Kira-kira kita kayak gitu nggak sih, mau mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Mau dong Kak. Kira-kira ada nggak kesalahan itu yang baru-baru yang terjadi? Iya aku salah, aku minta maaf lah sama Helen, sorry ya, tadi aku ambil uang 2.000 kan, itu kan salah kan? Salah. Tapi mengaku dia kan? Kira-kira kalau gitu dimaafin nggak? Maafin lah. Maafin lah ya. Karena semua orang kan pasti pantas dimaafin. Tapi kalau bisa jangan diulang ya kan, nanti kita rugi lah. Terus-terusan diambil duit kita kan rugi. Lalu kita masuk ke apa itu? Apa yang diperintahkan atau yang harus dilakukan kita? Apa yang diperintahkan Tuhan di dalam tugas kita ini yang harus kita lakukan? Kira-kira itu menurut kakak itu yang pertama itu carilah Tuhan dan bertobatlah. Sama kayak Zakeus, dia cari Tuhan ya kan? Iya. Bertobatlah. Yang kedua itu apa? Berani bertanggung jawab atau ambil resiko dari tindakan yang diperbuatnya. Iya betul. Jadi kita jadi orang itu kalau berani berbuat itu berani bertanggung jawab ya kan? Haruslah. Memang kita kan, iya namanya kita kan manusia. Jadi kalau apapun yang kita lakukan itu kalau bisa berpikir dulu 2 kali lipat. Sama kalau kita ngomong sama orang gitu kan, kita lihat orang itu kita kan suka komentari orang juga. Pikirin dulu, kira-kira nanti dia sakit hati nggak ya aku bilang kalau bajunya kurang bagus. Ya, Kita harus pikir dulu. Itu kita bilang, ya teman, bajumu kira-kira kurang bagus. Gitu. Kita bilang pun jangan, nadanya jangan mengejek ya. Dan kita ejek dia. Seperti itu sakit hati dia. Bermisi. Lalu apalagi kira-kira untuk Linda, jangan semua menjawab untuk Linda. Bermisilah laksanakan amanat agung seperti Yesus yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bermisi. Ada tujuannya ya kan, ada tujuannya. Ada tujuan, ada tindakan. Lalu kira-kira apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Kalau menurut kakak itu
merampas hak orang lain gitu, nggak boleh Karena gitu. itu salah, berdosa. Ya contohnya kayak korupsi kotor itu kan. Iya, iya. Iya. Tipe-tipenya tempat duitnya langsung. Iya kan. Udah tahu dia banyak duit tapi tetap aja dia korupsi Dia kan. berdosa kayak gitu. Iya. Terus apa yang kita tidak boleh kita lakukan apalagi? Merampas hak milik orang lain. Merampas hak. Nah, tuh, tuh. Berperilaku. tidak adil atau kejam. Iya kan, nggak adil, kencang dia, kencang. Betul-betul lah ini contoh yang tidak boleh dilakukan. Kalau kamu, menurut lu yang ketiga apa? Mencemooh. Mencemooh yang nggak boleh kita ngomong-ngomong. Lebih sungut-sungut terhadap orang lain. Apalagi ini Tuhan. Masa Tuhan dipandang ya kan? Betul lah. Terus yang terakhir, Helen, Hidup dalam dosa. hidup dalam dosa. Berarti sama ini dia memang betul-betul orang pendosa ya kan, si Zakius ini kan? Iya, selalu di tengah. Iya, sebelum Tapi mengenal dia Tuhan, udah- sebelum melihat Tuhan Ada bertobat. Ya sudah mulai bertobat lah. sama kayak gitu ya. Mungkin dulunya pun kita mungkin Pasti percaya- tidak sah apa menyesal suatu udah kita lakukan. Iyalah, betul. Kalau setiap perbuatan dosa itu kalau kita lakukan pasti nanti akan menyesal. Suatu saat nanti. Jadi kira-kira kalau kita membahas tentang Zakius ini masih relevan nggak kira-kira menurut kalian di zaman sekarang gitu ini? Iya masih lah. Masih? Masih. Kenapa sih kok masih relevan? Apa yang membuat kalian bilang masih relevan? Kalau kakak sih satu, itu karena ya di zaman sekarang kita ini kan banyak juga kasus kayak korupsi apa aja lah. Suka dia mengambil merampas hak orang lain. Habis apa dia? Iya. Dia Padahal secara dia, diam-diam. padahal dia tahu dia orang kaya, berjabat, bersekolah tinggi, ya, tinggi sekolahnya. Secara diam-diam menghampas hak orang lain. Itulah, itu namanya korupsi sama kayak ini merampas juga itu ya. Terus apalagi? Carilah Tuhan, terimalah Tuhan dan bertobatlah. Jadi sama kayak Zakius ya kan. Taunya dia kalau itu badannya pendek, taunya dia itu kalau dia itu pendosa, tapi dia mau cari Tuhan. Terus udah ketemu Tuhan, dia mau menerima Tuhan. Ya kan? Mau juga dia bertobat 100%. Berubah total. Yang terakhir itu bermisilah seperti Yesus. Ya? Dengan datang untuk semua orang yang berdosa tadi. Sebab tujuan Yesus itu cuma satu nih, tujuannya itu mencari manusia yang hilang atau berdosa dan menyelamatkan dan mengubah hidup dan menjadikan pribadi yang baru serta hidup di dalam Tuhan. Cuma itu aja nih. Padahal dia tahu kan, kayak kakak bilang tadi itu, 2 hari lagi dia mau mengalami kematiannya, ya kan, menghadapi kematian, tapi dia masih mau gitu, masih mau melaksanakan pelayanannya kan. Oke, jadi kira-kira mungkin itu. Terus kalian kalau kakak tanya nih, kira-kira bersedia nggak melakukan PA atau kayak kita nih, PA Rahayu itu? Bersedia. Bersedia? Bersedia. Serius? Masa? Oke, kalau bersedia kakak tanya nih, kalau dari Linda, kakak catat nih ya, jadi nanti kalau kakak catat ini minggu depan harus ada nih, kayak mana sih? Apakah dilaksanakan atau tidak? Laksanakan lah ya kan? Iyalah. Nah, Linda ini nama kawannya siapa sih yang mau kira-kira yang mau diajak? Evrita, Gabriela. Evrita dan Gabriela ya. Oke, kalau kami Helen? Citra sama Cindy. Citra Cynthia dan Cindy. Belakang Ica sama Pelti. Ica Felty. Jadi inilah nama-nama ya, nama-nama teman kalian udah kakak catat, Evrida dan Gabriela, Citra dan Cindy dan Ica dan Felty, ya kan? Harus dilaksanakan seperti apa yang telah Yesus lakukan. Jadi kalau kira-kira ini artinya apa yang kakak ucapkan ini? Ngerti? Masa? Oke lah. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu PA Rahayu kita. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat
betul-betul kita mengerti, kita hayati juga, dan kita terapkan atau kita teladani Tuhan Yesus ini ya kan. Kalau Zakheus ini gak usah kita contoh karena tahu kita dia itu kan orang berdosa ya kan, dan bertobat dan tetap melakukan pelayanan Tuhan menginjili ataupun menyebarkan kabar baik ya. Pokoknya siap-siap nanti harus melaksanakan ini seperti itu. Jadi untuk penutupnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu doa. Terima kasih Tuhan karena hari baik ini Tuhan telah memberkati kami sehingga apa yang kami bahas atau kami dengarkan firman Tuhan hari ini dapat kami mengerti Tuhan, dapat kami praktekkan, juga dapat kami terapkan seperti apa yang telah Tuhan lakukan kepada Zakheus. Tuhan tetap melakukan pelayanan Tuhan kepada Zakheus kota Yeriko, meskipun Tuhan tahu 2 hari sebelum Tuhan kematian Tuhan tetap memberitakan firman Tuhan. Kita juga orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kami, anak-anaknya. Dan juga Tuhan berkati kami setiap anak-anak Tuhan yang tetap memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam persekolahan dan perkuliahan kami, dalam pekerjaan kami, sehingga apapun yang dapat kami lakukan dapat berkenaan di hadapan Tuhan dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ibadah kita sudah selesai. Terima kasih.